Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali bersama Bu Latifah. Hari ini kita akan membahas materi fisika tentang alat optik, di mana diantaranya ada mata, mikroskop, dan teropong bintang. Baik, yang pertama kita akan bahas adalah mata. Mata itu punya titik dekat dan titik jauh. Kalau titik dekat namanya punctum proximum atau disingkat PP. Bisa juga SN. Nah, titik dekat mata manusia yang normal yaitu 25 cm. Kemudian untuk titik jauh sebagai punctum remotum yaitu disingkat PR. Untuk titik jauh mata normal yaitu tahingga. Jadi bagi teman-teman yang matanya masih normal, titik dekatnya yaitu 25 cm. Kalian bisa melihat dekat dengan jarak 25 cm. Sedangkan titik jauhnya kalian bisa melihat tahingga. Beda lagi kalau bagi teman-teman yang matanya sudah minus. Itu berarti titik jauhnya berhingga. Ternyata lensa mata kita itu bisa mencembung ataupun mencekung, yaitu pada saat kita melihat dekat. Sedangkan lensa mata kita akan cekung ketika kita melihat jauh. Nah, ada nih otot yang bisa mengatur cembung dan cekungnya mata. Kalau di biologi namanya otot siliaris. Kemudian di sini juga ada teori bahwa kemampuan mata melihat disebut sebagai daya akomodasi. Nah, jadi pada saat kita melihat dekat atau titik dekat, itu mata kita akan berakomodasi maksimum namanya. Nah, sedangkan kalau kita sedang melihat jauh, itu tandanya mata kita sedang berakomodasi minimum. Maksudnya bagaimana sih, Bu? Nah, pada saat akomodasi maksimum, benda itu berada di dekat mata atau biasanya di jarak 25 cm. Sedangkan akomodasi minimum, kondisi mata kita tuh sedang rileks, sedang santai karena bendanya ada di posisi jauh gitu ya, karena kita melihat bendanya jauh. Pernah nggak waktu kecil orang tua kalian bilang jangan terlalu dekat menonton TV gitu ya? Ternyata secara ilmiah kalau mata kita ngelihat dekat, itu mata kita akan berakomodasi maksimum. Tidak bagus untuk kesehatan mata karena mata kita dipaksa untuk melihat dekat. Jadi cahaya itu dibiaskan lebih kuat sehingga benda yang dekat itu bisa tetap jatuh di retina kita. Jadi dipaksa lensa kita tuh mencembung. Oke? Jadi bisa mungkin kalau ngelihat handphone jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena nanti mata kita berakomodasi maksimum. Kerja mata tuh lebih capek, lebih lelah gitu ya. Itu dia. Kelas tentang mata. Kita lanjut ya, pada intinya tadi orang yang mempunyai mata normal, dia punya titik dekat 25 cm. Coba deh kamu deketin pulpen ke depan mata kamu dengan jarak sekitar 25 cm. Pasti benda di sekitar kamu tuh terasa seperti blur gitu ya, atau buram, karena fokus kamu ada di pulpen di depan kamu ini. Di sini juga ada beberapa kasus, yaitu cacat mata disebutnya. Yang pertama ada penderita rabun jauh. Nama penyakitnya adalah miopi, sedangkan penderitanya namanya miopia. Rabun jauh ini berarti tidak bisa melihat jauh gitu ya. Artinya PR-nya ini sudah berhingga, misalnya jarak 5 meter sudah nggak kelihatan gitu ya. Itu perlu lensa negatif atau lensa minus. Sedangkan kalau rabun dekat namanya hipermetropi. Biasanya kamu suka nggak ngelihat orang tua kamu baca koran atau baca buku harus dijauhkan begitu ya. Itu karena penderitanya itu sudah tidak bisa melihat dengan jarak dekat, udah nggak 25 cm nih. Kemudian yang ketiga ada mata tua, yaitu biasanya penderitanya dibantu sama lensa rangkap, yang atas untuk ngelihat jauh, yang bawah untuk ngelihat dekat. Yang keempat ada yang namanya astigmatisme atau mata silinder. Jadi sebenarnya silinder itu adalah bawaan atau keturunan. Kondisi silinder ini juga biasanya kornea matanya itu tidak bulat sempurna, tapi ada sebagian yang melengkung. Kondisi cacat mata ini dipengaruhi oleh faktor keturunan, kemudian kelahiran prematur, dan juga gaya hidup yang kurang baik gitu ya. Misalnya melihat gadget terlalu dekat gitu ya, bikin mata menjadi minus.
Oke, lanjut. Kita akan bahas cacat mata, yaitu rabun jauh dan rabun dekat aja di sini ya. Karena ada perhitungan tentang lensa negatif dan juga lensa positif. Jadi rabun jauh atau miopi itu tandanya kita tidak bisa melihat jauh karena bayangannya jatuh di depan retina. Oke, jadi karena jatuhnya itu di depan retina, kita harus pasin tepat di retina. Kita butuh yang namanya lensa bantu. Lensa bantunya apa? Lensa bantunya negatif atau lensa cekung. Nah, pada kondisi ini berarti titik jauhnya yaitu kurang dari tahingga. Berarti berhingga nih. Misalnya bisa ngelihat jauh dengan jarak tadi 7 meter, 5 meter, begitu ya. Nah, di sini ada rumus umum lensa, yaitu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, di mana f itu adalah titik fokus, s-nya adalah jarak benda, s aksennya adalah jarak bayangan. Pada saat orang yang minus ini pengen melihat jauh, otomatis jarak bendanya kita maunya di tahingga dong, ya nggak? Jarak bendanya kita pengennya di tahingga, bisa ngelihat jauh gitu ya. Dan jarak bayangannya itu adalah S aksen atau minus PR. Kita tulis minus PR. Apa minus? Karena kondisinya di depan lensa, begitu ya. Jadi PR ini adalah jarak terjauh. Biasanya jarak terjauh ini memiliki satuan sentimeter. Jadi untuk mempelajari alat optik kita semuanya dalam satuan sentimeter, bukan meter. Selanjutnya ada yang namanya rumus kuat lensa. Kuat lensa yaitu adalah P sama dengan 100/f. P-nya adalah kuat lensa, sedangkan F-nya adalah jarak fokus dalam satuan sentimeter. Kalau kuat lensa satuannya adalah dioptri. Lensa itu satuannya D. Kalau ditanyain kamu minus berapa? Minus setengah dioptri gitu ya. Itu namanya kekuatan lensa yang digunakan. Kacamata yang kamu pakai itu minus berapa sih gitu ya. Nah, di sini fokusnya kita sama dengan 100/min/PR. Oke. Jadi di sini titik fokusnya sama dengan titik terjauh atau jarak terjauhnya. Itu dia untuk rabun jauh. Kita lanjut ke rabun dekat. Orang ini tidak bisa melihat dekat dengan jarak 25 cm lagi. PP-nya ini lebih dari 25 cm. Lensa yang digunakan adalah lensa positif atau lensa cembung, gitu ya. Sama rumus umum lensa seperti tadi, yaitu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. F adalah titik fokus, sedangkan di sini S-nya adalah jarak benda. Dengan idealnya kita pengennya 25 cm nih. Sedangkan untuk jarak bayangannya kita pengennya di minus PP. Begitu ya. Kalau tadi rabun dekat min PR, sekarang min PP, yaitu jarak terdekat mata dalam satuan sentimeter. Begitu juga untuk yang rumus kuat lensa, yaitu P sama dengan 100/titik fokus, atau bisa kita tulis lagi P-nya sama dengan 100, fokusnya diganti sama min PP. Oke, begitu aja ya untuk rabun jauh dan rabun dekat. Yuk kita ke contoh soal. Juga rabun jauh. Seorang miopia mempunyai titik jauh 2 meter. Jadi dia cuma bisa ngelihat nih dengan jarak 2 meter. Berapa ukuran kacamata yang harus dipakai agar ia dapat melihat benda jauh dengan normal? Oke, kita lihat dulu di sini. Yang dibutuhin adalah ukuran kacamata. Berarti itu yang ditanya adalah P-nya. Kekuatan lensanya. Ya udah langsung aja, P sama dengan 100/min/PR. Oke, 100/min/PR adalah sejauh mana dia bisa melihat. Titik terjauhnya semana? Katanya titik terjauh 2 meter. Ya udah, 2 meter kita ubah dulu ke sentimeter, jangan lupa. Jadinya minus 200. Oke, udah.
Sama kan nolnya? Kita downgrade aja. Jadi lensa yang dibutuhkan oleh seseorang ini adalah minus 1/2 dioptri. Lanjut nomor 2. Dina dapat dengan jelas melihat benda jauh 75 cm. Berapa ukuran kacamata yang harus digunakan? Ya udah masukin kayak tadi. 100 min PR. 100 per min 75 karena sudah dalam sentimeter ya sudah. Jadi 100 per 75 yaitu minus 4/3 dioptri. Gitu ya, bisa kita kecilin lagi dibuat pecahan campuran. Minus 1/3 dioptri. Kalau kita hasilin sama aja kok kayak gini. 3 dikali 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4/3. Sama kan? Contoh soal nomor 3. Seorang siswa yang menggunakan kacamata berukuran minus 1,5 dioptri. Berapa titik jauh siswa tersebut? Jadi di sini kita lihat dulu yang dikasih tahu adalah ukuran lensa kacamatanya, yaitu min 1,5 dioptri. Kita ubah dulu. 2 dikali 1, 2. 2 tambah 1, 3/2. Jadi minus 3/2 dioptri. Masukin ke rumus. P sama dengan 100 per min PR. P nya masuk, min 3/2 sama dengan 100 min PR. Ini kita kali silang aja. Min PR dikali min 3. Min dikali min plus. Oke, jadi saya tulis di sini 3 PR sama dengan 2 dikali 100, 200. Maka PR-nya adalah 200 dibagi 3 sama dengan 66,66 cm. Jadi siswa ini hanya bisa melihat jauh dengan jarak 66,66 cm. Makanya kita butuh lensa yang ukurannya min 1,5. Gitu maksudnya. Oke, lanjut kalian kerjakan nomor 4. Siswa menggunakan kacamata minus 2/1/3 dioptri. Tentukan titik jauh siswa nih. Kalau nggak pakai kacamata dia bisa ngelihat jauhnya seberapa sih, berapa cm gitu ya. Nomor 5 yaitu soal tentang rabun dekat. Kakek Tono dapat membaca koran dengan jelas pada jarak 30 cm jika menggunakan kacamata plus 1/2/3 dioptri. Suatu ketika kakek Tono ini lupa membawa kacamata. Kita suruh menentukan jarak berapa koran harus diletakkan. Nah, di sini kita tulis dulu deh. P-nya atau kuat lensanya itu kan plus 1/2/3 dioptri. Kalau kita ubah 3 dikali 1, 3. 3 tambah 2, 5/3 dioptri. Oke, untuk jaraknya, jarak bendanya ada di 30 cm. Di sini kan adanya S, jarak benda, maka kita tinjau dari rumus E sama dengan 100 per F per titik fokus. Jadi kita menentukan fokusnya dulu nih. Di sini P-nya adalah 5/3 sama dengan 100 per F. F dikali 5 sama dengan 5F. 3 dikali 100 sama dengan 300. Maka di sini untuk titik fokusnya yaitu 60 cm. Kemudian setelah kita dapat titik fokusnya, kita masukkan ke rumusnya yang 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, karena kita harus mencari jarak bayangannya nih. Oke, 1 per 60 cm sama dengan 1 per 30. Oke, kita pindah ruas. 1 per 60 ini plus, kita pindah jadi min 1 per 30. Ini kita samakan penyebutnya dulu. 60 bagi 60, 1 kali 1, 1. 60 dibagi 30, 2. 2 dikali 1, 2. Jadi di sini min 1 per 60 sama dengan 1 per S aksen. Aksennya sama dengan minus 60. Nah, tadi ingat lagi teorinya untuk rabun dekat, yaitu S aksen sama dengan minus PP. Di sini S aksennya adalah minus 60. Di PP-nya adalah 60 cm. Gitu ya. Ini untuk jarak dekat. Jadi kakek Tono ini harus meletakkan koran sejauh 60 cm. Ya, karena kakek Tono ini tidak membawa kacamatanya. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang alat optik, yaitu
Mikroskop. Seperti yang kalian tahu, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang bersifat mikroskopik. Kecil, tidak bisa diamati oleh kasat mata. Di mikroskop ini kita memerlukan dua lensa objektif dan juga lensa okuler. Kalau lensa okuler adalah yang dekat dengan mata kita saat mengamati, sedangkan lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan bendanya atau objeknya. Misalnya kalian sedang mengamati sel hewan ataupun sel tumbuhan, begitu ya. Jadi di fisika ini bagaimana sih proses pembentukan bayangannya? Mikroskop mempunyai sifat yaitu maya, terbalik, dan diperbesar. Mari kita buktikan bagaimana proses terjadinya bayangan pada mikroskop. Baik, ini adalah skema dari mikroskop. Yang pertama, di sini ada posisi mata kita yang sedang mengamati mikroskop, kemudian yang dekat mata namanya okuler, sedangkan yang dekat objek namanya lensa objektif. Nah, jarak dari lensa objektif ke okuler namanya adalah D. Di depan lensa objektif ada yang namanya FOB, fokus lensa objektif. Kemudian di sini ada dua FOB. Di sebelah sini juga ada FOB. Jadi FOB adalah jarak fokus lensa objektif. Sedangkan yang di depan lensa okuler namanya FOK. Di sini juga ada FOK. Kemudian ada dua FOK. Oke, saya tuliskan dulu. FOB untuk jarak fokus objektif, sedangkan FOK untuk jarak fokus okuler. Sisi benda ada di antara FOB dan dua FOB di sini. Nah, pada mikroskop letak bendanya berada di tengah-tengah nih antara FOB dan dua FOB. Kalau misalnya jarak bendanya ada di sebelum FOB, maka itu untuk perbesaran alat optik loop namanya. Sedangkan kalau bendanya ada di depan dua FOB, itu untuk teropong bintang. Nanti kita pelajari ya. Nah, di sini ketika ada benda berlaku proses terbentuknya bayangan, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama ke lensa objektif, kemudian akan dibiaskan melalui titik fokus. Di sini sinar datang akan menuju ke pusat optik dan akan diteruskan. Menuju pusat optik dan diteruskan. Ya. Nah, sampai di sini dia bertemu di satu titik. Oke, dia bertemu di satu titik. Itulah terjadi sebuah bayangan yang kita amati di mikroskop. Nah, di sini FOK ya. Nah, jadi proses terbentuknya bayangan itu tepat berada di titik FOK ini. Yuk, kita perhatikan lagi. Jarak antara benda ke objektif namanya adalah SOB. Oke, jarak benda ke lensa objektif namanya SOB. SOB adalah jarak benda di depan lensa objektif. Sedangkan di sini ada lagi yang namanya S aksen OB. Siapakah itu? S aksen OB adalah jarak bayangan di depan lensa objektif. Jadi kita meninjaunya dari lensa objektif dulu. S aksen OB, jarak bayangan. Lanjut, kita akan meninjau. Tadi kan udah dari lensa objektif. Sekarang kita lanjut dari lensa okuler. Ketika sudah terbentuk bayangan ini, lihat ya. Di sini sifat bayangannya maya. Apa? Karena yang kita amati itu bayangan, bukan wujud aslinya. Kemudian yang terbentuk bendanya adalah terbalik. Jadi sebenarnya yang kita amati di mikroskop sel-sel itu adalah terbalik. Ya, kemudian diperbesar. Dari bendanya kecil menjadi diperbesar. Sekarang kita akan tinjau dari lensa okuler. Ketika sudah di lensa okuler, bayangan tadi sudah disebut sebagai bendanya. Oke, jadi bayangan tadi itu dianggapnya benda nih kalau di lensa okuler. Namanya adalah SOK.
SOK itu siapa? SOK adalah jarak benda di depan lensa okuler. Konsep dari pembentukan bayangan yaitu sinar datang menuju sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian di sini sinar datang menuju pusat optik, pusatnya okuler, dan dia akan diteruskan sampai ke tahingga. Jadi di sini ini SOK-nya, sedangkan untuk S aksen OK terbentukan bayangannya itu tidak terhingga. Di S aksen OK sama dengan tahingga itu tandanya mata sedang berakomodasi minimum. Jadi jarak objektif ke okuler bisa kita rumuskan sebagai S aksen OB ditambah SOK. Itu untuk akomodasi maksimum. Sedangkan D sama dengan S aksen OB ditambah sama FOK, berarti itu untuk akomodasi minimum. Yuk kita tulis. Nah, untuk keadaan akomodasi maksimum dan minimum pada mikroskop, akomodasi minimum tandanya posisi benda itu berada di titik terdekat mata. Kemudian kalau akomodasi minimum, posisi mata itu sedang rileks, artinya kita mengamati bayangan akhir hingga tahingga. Di sini untuk akomodasi maksimum, S aksen OK-nya atau jarak bayangannya itu adalah min SN. Jadi min jarak terdekat mata. Ini minus karena bayangannya maya. Oke, karena bayangannya maya. Sedangkan kalau akomodasi minimumnya yang tadi, S aksen OK-nya sama dengan tahingga. Untuk akomodasi minimum, letak FOK-nya itu sama dengan SOK. Ya udah, kita bisa rumusin untuk D-nya. D-nya itu kan tadi antara jarak dari lensa objektif ke okuler ya. D-nya adalah S aksen OB ditambah SOK. Sedangkan untuk akomodasi minimum, SOK-nya diganti sama FOK. D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Gitu ya. Kemudian di sini selain jarak objektif ke okuler, yang kita amati biasanya adalah perbesarannya, dilambangkan dengan M. Untuk mata yang berakomodasi maksimum yaitu S aksen OB per SOB kita kali sama SN per FOK tambah 1. Oke, ini rumusnya. Sedangkan rumus perbesaran untuk akomodasi minimum dihilangkan plus satunya. Jadi M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Dah, ini untuk rumus mata akomodasi maksimum dan minimum pada mikroskop. Nah, di samping itu pada mikroskop kita juga bisa mengamati titik fokusnya. Sini saya tuliskan lagi di bawah ya. Kita ingat rumus umum lensa itu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Ya udah, kalau kamu mau mencari fokusnya lensa objektif, maka tinggal kamu ganti aja nih sama FOB gitu ya. 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Sedangkan kalau mau mencari fokusnya okuler, kita bisa tulis 1 per FOK sama dengan 1 per SOK. Kemudian di sini S aksennya kita ganti sama min SN. Oke, min 1 per SN. Oke, ini rumusnya. Lanjut, untuk soal mikroskop. Sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif dengan jarak titik api 0,9 cm. Titik api ini maksudnya titik fokus ya. Ini berarti FOB. Oke, titik api dari lensa objektif adalah 0,9. Lanjut, jarak lensa objektif ke okuler. Berarti itu adalah D-nya. D-nya 13 cm. Sedangkan dari okuler berjarak titik api 5 cm. Berarti ini fokus okuler. FOK gitu ya.
5 cm. Perbesaran benda, berarti ini M, yang terletak 1 meter dari objek. Berarti ini adalah SOB-nya. Oke, jarak benda dari lensa objektif sama dengan 1 cm. Yang ditanya adalah perbesarannya. Di sini jika tidak diketahui dia matanya akomodasi atau tidak berakomodasi, kita anggap dia tidak berakomodasi atau akomodasi minimum. Kalau nggak diketahui di soal, kita anggap dia tidak berakomodasi. Maka perbesarannya kita bisa tulis rumusnya yang M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Oke, di sini kita belum punya si S aksen OB-nya. Kita cari dulu pakai rumus fokus. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Karena ini yang diketahui objektifnya, ya udah 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Masukin 1 per 0,9 sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per S aksen OB. Nah ini kita pindah ruas, jadinya 1 per 0,9 dikurangin 1 per 1. Oke, ini agar tidak dalam bentuk desimal nih bawahnya, maka kita bikin aja seperti ini. 10 per 9. Jadi sama-sama kita kali 10. Oke, di sini kita bikin 1 per 1. Kemudian kita samain penyebutnya. 9 dibagi 9, 1 kali 10, 10. 9 dibagi 1, 9 kali 1, 9. 1 per S aksen OB. Maka di sini saya lanjut sebelah sini. 1 per 9, 10 kurangin 9, 1 per 9 sama dengan 1 per S aksen OB. Ya udah, berarti S aksen OB-nya sama dengan 9 cm. Kita masukin ke rumus perbesaran tadi. S aksen OB-nya 9 per SOB-nya 1 dikali SN. SN itu kayak biasa, jarak terdekat mata, yaitu 25 cm. Tulis aja. Kalau nggak dikasih tahu di soal, udah pasti 25 per FOK-nya. FOK-nya 5 ya. 9 dikali 25 bagi 5. 5. Jadi 9 dikali 5 adalah 45 kali. Gitu ya perbesarannya ya. Oke deh. Itu dia untuk soal nomor 1 dari mikroskop. Soal nomor 2, mikroskop memiliki lensa objektif dan okuler dengan jarak titik api berturut-turut. Oke, berarti di sini titik api ingat fokus. Fokus siapa? Fokus lensa objektif. Berarti FOB-nya berapa katanya? 1,8 cm dan okulernya, fokus okulernya adalah 5 cm. Sebuah benda diletakkan pada jarak 2 cm di bawah lensa objektif. Jarak, ingat ya. Kalau jarak di depan lensa objektif berarti SOB. S itu untuk jarak. Kalau F itu untuk fokus. SOB-nya ada di 2 cm. Kemudian kita suruh menentukan perbesaran yang terjadi. M ya. Perbesaran yang terjadi jika diamati oleh seseorang dengan titik dekat. Oh, berarti SN-nya dikasih tahu nih sekarang 25 cm dengan kondisi mata berakomodasi maksimum. Nah, kalau berakomodasi maksimum berarti dia pakai rumusnya yang perbesarannya ada plus satunya. M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK ditambah 1. Nah, di sini sebelum kalian mencari nilai perbesarannya, kalian cari dulu nih S aksen OK-nya sama kayak tadi. 1
1 per FOB sama dengan 1 per SOB plus 1 per S aksen OB. Kamu cari dulu seperti tadi. Setelah dapat S aksen OB-nya baru dimasukkan ke sini. Silakan, selamat mengerjakan. Kita lanjut ke materi teropong bintang. Kita akan membahas tentang teropong bintang. Jadi, teropong bintang itu adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jauh, seperti namanya, untuk mengamati bintang contohnya. Kemudian misalnya untuk mengamati gerhana bulan, gerhana matahari, begitu ya. Jadi di sini posisinya bendanya itu sangat jauh. Nah, yang kita tahu di sini untuk mikroskop itu pasti FOB-nya itu kurang dari FOK. Jadi fokus lensa objektif itu pasti kurang dari fokus okuler. Sedangkan kalau di teropong bintang, di sini pasti FOB-nya lebih dari FOK. Oke, fokus lensa objektifnya lebih dari fokus okulernya. Pada teropong bintang juga terdapat kondisi mata yang sedang berakomodasi maksimum dan juga minimum. Dimana di sini kita langsung aja jarak antara si lensa objektif ke okuler yaitu D-nya sama dengan FOB ditambah SOK. Nah, sedangkan kalau diakomodasi minimum, D-nya sama dengan FOB plus FOK. Jadi kalau yang minimum sama-sama F nih, FOB tambahin FOK. Untuk perbesarannya, kita tinggal bagi aja. Kalau tadi untuk jaraknya kita tinggal tambah, tapi kalau untuk perbesarannya kita bisa tulis FOB bagi SOK. Sedangkan akomodasi minimum sama, M-nya sama dengan FOB bagi FOK. Oke, itu ya. Tinggal diingat-ingat kalau untuk teropong bintang kita juga masih pakai kekuatan untuk lensanya, yaitu 100 per F. Itu untuk kekuatan lensa dari teropong bintang. Masuk ke contoh soal. Sebuah teropong bintang perbesarannya 10 kali dan objektifnya 2 dioptri. Berapakah panjang teropong jika perbesarannya tanpa akomodasi? Nah, di sini yang ditanyakan di soal berapa panjang teropong. Perbesaran teropong bintang itu adalah M, 10 kali. Dan lensa objektif 2 dioptri. Ini tandanya kekuatan lensanya ya. Kekuatan lensa dari teropong bintang berarti itu P dari objektifnya, POB gitu aja ya. POB yaitu 2 dioptri. Jika perbesarannya tanpa akomodasi berarti ini pakainya akomodasi minimum ya. Kita suruh menentukan berapa sih panjang teropongnya, berarti D sama dengan FOB ditambah FOK. Kenapa gitu? Karena akomodasi minimum. Oke, ini yang mau kita cari, tapi sebelum itu kita lihat dulu dari yang diketahuinya. Kita punya POB, yaitu perbesaran lensa objektif. Kita bisa pakai rumus ini, P sama dengan 100 per F, gitu ya. Kita ganti POB sama dengan 100 per FOB. POB-nya 2 dioptri, 100 per FOB. Maka kita gocek 2 FOB sama dengan 100. FOB-nya sama dengan 100 dibagi 2 yaitu 50 cm. Oke, lanjut kita bisa pakai rumus perbesaran nih ya. Kita udah pakai yang ini, kemudian kita pakai rumus perbesaran. M sama dengan FOB per FOK. Perbesarannya 10 kali. FOB-nya barusan diketahui 50. FOK-nya belum. FOK dikali 10 jadi 10 FOK sama dengan 50. Maka FOK sama dengan 50 bagi 10, 5 cm. FOB dapat, FOK dapat, masuk ke sini. FOB-nya 50 cm ditambah 5 cm yaitu yang teropong dari objektif ke okulernya yaitu adalah 55 cm. Nomor 2, sebuah teleskop astronomi memiliki kekuatan perbesaran 7 kali
Ingat ya, perbesaran berarti M-nya. M-nya itu 7 kali. Kedua lensa tersebut terpisah pada jarak 32 cm. Jadi antara okuler sama objektifnya tuh kepisah. Berarti itu adalah D. Itu jarak dari objektif ke okuler, yaitu 32 cm. Kemudian di sini carilah panjang fokus setiap lensa. Berarti ditanya itu fokus objektif berapa, fokus okuler berapa. Jika matanya tidak berakomodasi, berarti ini namanya akomodasi minimum. Maka kita bisa cari dulu dari perbesaran nih. M sama dengan FOB per FOK. Masuk M-nya 7 kali sama dengan FOB per FOK. FOK-nya kita kali, kita gocek jadinya 7 FOK sama dengan FOB. Jadi 7 FOK sama dengan FOB. Lanjut lagi, kita bisa pakai yang D. D itu adalah, kalau ini tadi dibagi, sekarang ditambah FOB tambah FOK. FOB-nya berapa? FOB-nya barusan 7 FOK ditambah FOK. D-nya adalah 32. Ya udah, 32 sama dengan 7 FOK 7 FOK ditambah FOK, kayak 7 tambah 1 gitu loh. 8 FOK. FOK-nya sama dengan 32 dibagi 8 berapa? 4 cm. Ini untuk fokus lensa okuler. Maka kita bisa tulis fokus okulernya 4 cm. Maka FOB-nya berapa? FOB-nya tadi katanya 7 FOK. Ya udah, 7 FOK. 7 dikali 4 berapa? 28 cm. Ini dia untuk perbesaran setiap lensa. Terima kasih banyak sudah menyimak video hingga akhir. Semoga materi hari ini bisa diterima dengan baik. Kalau masih kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar ataupun bertanya langsung ke saya pada saat pembelajaran. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.